Baiklah, selamat pagi buat teman-teman semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang reaksi Grignard dalam pembuatan alkohol dan asam karboksilat, yang dipimpin oleh Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Marham Sitorus, MSI. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Nama saya adalah Esteria Purba. Di sini juga saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu Dinda Salsabila, Dindi Fadila, dan Elfrida Pasaribu. Next. Baiklah, pada bab 1 slide kami ini akan dijelaskan oleh Dinda. Bu. Terima kasih moderator. Pada slide pertama bab 1 mengenai latar belakang, reagen Grignard atau senyawa Grignard adalah senyawa kimia dengan rumus umum R, Mg, dan X, di mana X adalah halogen dan R adalah gugus organik, biasanya alkil atau aril. Dua contoh tipikal adalah metil magnesium klorida H3C MgCl dan fenil magnesium bromida C6H5 MgBr. Mereka adalah subkelas dari senyawa organomagnesium. Tujuan dari kelompok kami yaitu mengetahui apa itu reaksi Grignard dan bagaimana cara reaksi Grignard dalam pembuatan alkohol dan asam karboksilat. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Slide selanjutnya, di bagian bab 2 pembahasan ini akan dijelaskan oleh Elfrida Pasari. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu reaksi Grignard. Reaksi Grignard adalah reaksi kimia organologam di mana alkil atau AR, alkil atau aryl magnesium halides merupakan reagen il magnesium halides dalam reaksi Grignard dengan menambah gugus karbonil aldehida atau keton. Reaksi ini adalah alat penting untuk pembentukan ikatan antar karbon. Reaksi alida organik dengan magnesium bukan reaksi Grignard, dengan magnesium bukan reaksi Grignard, tetapi menyediakan reaksi Grignard. Reaksi Grignard memiliki rumus umum RMGX, di mana X adalah rumus umum, di mana X adalah sebuah halogen dan R adalah sebuah gugus alkil atau aril, berdasarkan pada sebuah cincin benzen. Reaksi Grignard sederhana bisa berupa CH3 CH2 MgBr. Slide selanjutnya. Ini merupakan mekanisme dari reaksi Grignard, dapat dilihat pada PPT. Slide selanjutnya. Di sini kemudian saya akan jelaskan beberapa reaksi-reaksi dari reaksi Grignard. Yang pertama itu reaksi Grignard dengan air. Reaksi Grignard dengan air, reaksi Grignard bereaksi dengan air menghasilkan alkana. Ini sebabnya mengapa segala sesuatunya harus menjadi kering selama pembuatan seperti penjelasan. Sebagai contohnya itu, di mana CH3 CH2 MgBr ditambahkan dengan H2O air, kemudian menghasilkan CH3 ditambah MgOHBr. Produk organik yang dihasilkan pada reaksi ini, di mana MgOHBr disebut sebagai sebuah bromida basa. Kita bisa menganggap bahwa produk ini sebagai produk transisi antara magnesium bromida dan magnesium hidroksida. Selanjutnya saya kembalikan. Baiklah, terima kasih. Next. Ini enggak ada ya? Oh. Di bagian slide ini akan saya yang menjelaskan reaksi Grignard dengan karbon dioksida. Reaksi Grignard bereaksi dengan karbon dioksida dalam 2 tahapan. Pada tahapan pertama, reaksi Grignard diadisi ke karbon dioksida. Karbon dioksida kering digabungkan melalui sebuah larutan reaksi Grignard dalam etoksietena yang dibuat seperti dijelaskan di atas sebagai contoh. Dan ini struktur daripada reaksi Grignard. Next. Reaksi Grignard dengan senyawa-senyawa karbonil. Reaksi-reaksi yang terjadi pada dasarnya sama untuk reaksi dengan karbon dioksida, yang membedakannya hanya sifat-sifat produksi organiknya. Pada tahap pertama, reaksi Grignard diadisi ke ikatan rangka. Seperti inilah struktur daripada reaksi-reaksi Grignard yang bersifat organik, yang sudah diadisi dengan ikatan. Reaksi antara reaksi Grignard dengan metanol. Pada metanol, kedua gugus R adalah hidrogen.
Metanol merupakan aldehid paling sederhana yang bisa terbentuk dengan mengasumsikan bahwa Anda memulai dengan CH3, CH2, MgBr dan menggunakan persamaan reaksi umum di atas. Maka alkohol yang diperoleh akan selalu dalam bentuk berikut, seperti pada struktur berikut ini. CH3, CH2, C mengikat CH3, CH2, R, dan OH. Next. Pada slide ini akan dijelaskan oleh oleh Dini Fadila. Kepada Dini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada reaksi antara reaksi Grignard dengan aldehid-aldehid lain. Aldehid setelah metanol adalah etanol. Salah satu dari gugus R-nya adalah hidrogen dan yang lainnya adalah CH3. Jika gugus R dan R aksen diganti masing-masing dan mestinya, maka produk tersebut akan menjadi alkohol sekunder. Sebuah alkohol sekunder memiliki dua gugus alkil atau yang bisa sama atau berbeda, terikat pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Alkohol sekunder bisa merubah sifat dengan salah satu cara, yaitu mengubah sifat-sifat reaksi Grignard yang mana akan mengubah gugus CH3, CH2 menjadi beberapa gugus alkil yang lain. Mengubah gugus CH3 menjadi beberapa gugus alkil lain. Next slide. Selanjutnya ada reaksi antara reaksi Grignard dengan keton. Keton memiliki dua gugus alkil yang terikat pada ikatan rangkap C. Keton yang paling sederhana adalah propanon. Jika gugus R diganti dengan rumus umum untuk alkohol, yang terbentuk akan dihasilkan alkohol tersier. Seperti gambar itu kan, alkohol tersier. Alkohol tersier memiliki 3 gugus alkil yang terikat pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Ketiga gugus alkil tersebut bisa sama atau berbeda. Kita bisa mengatur perubahan itu pada produknya dengan cara mengubah sifat-sifat reaksi Grignard, yang mana akan merubah gugus CH3, CH2 menjadi beberapa gugus alkil yang lain, dan mengubah sifat-sifat keton, yang mana akan mengubah gugus sesuai dengan gugus pada keton yang digunakan. Selanjutnya ada adisi karbon dioksida pada reaksi Grignard. Pada sintesis asam karboksilat dengan menggunakan reaksi Grignard, gas CO2 dialirkan ke dalam larutan kering atau CO2 padat yang sekaligus berfungsi sebagai pendingin reaksi. Karbonasi reaksi Grignard dalam eter, kemudian hidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Baik, slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dini. Selanjutnya, pada bagian bab 3 penutup ini ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Dinda Salsabila. Kepada Dinda. Baik, terima kasih moderator. Pada bab 3 penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Di kesimpulan, reaksi Grignard adalah suatu reaksi kimia analogam yang mana alkil, vinil, atau aryl magnesium halida pada reaksi Grignard ditambahkan ke dalam gugus karbonil dari suatu aldehida atau keton. Reaksi ini adalah suatu cara penting untuk pembuatan ikatan karbon-karbon. Reaksi antara suatu halida organik dengan magnesium bukan reaksi Grignard, tetapi menghasilkan reaksi Grignard. Reaksi dan reaksi Grignard ditemukan oleh kimiawan Prancis François Auguste Victor Grignard, University of Nancy, Prancis, yang mendapat anugerah Nobel Kimia atas karyanya ini. Dan namanya diabadikan sebagai nama reaksi dan reaksi ini. Reaksi Grignard mirip dengan reaksi organolitium karena keduanya merupakan nukleofil kuat yang dapat membentuk ikatan karbon-karbon baru. Reaksi Grignard memiliki rumus umum RMGX, di mana X adalah sebuah halogen dan R adalah gugus alkil atau aryl berdasarkan sebuah cincin benzen. Untuk saran, demikianlah makalah yang penulis buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran atau kritik yang membangun dapat disampaikan kepada penulis yaitu pada moderator. Terima kasih. Sekian daripada presentasi kami. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang tidak sesuai, kami mohon maaf dan
Selamat pagi.